Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku masih ingat betul hari pernikahanku beberapa bulan yang lalu. Rasanya begitu indah, begitu penuh harapan. Aku merasa akan memulai hidup baru bersama lelaki yang kucintai, suamiku. Namun, siapa sangka setelah akad dan pesta selesai, kehidupanku justru terasa hampa. Suamiku bekerja di sebuah proyek pembangunan jalan dan hampir setiap hari ia harus keluar kota. Kadang ia pulang larut malam, kadang bahkan menginap di lokasi proyek. Saat pulang pun tubuhnya selalu lelah. Kami jarang sekali sempat berbincang panjang, apalagi bercengkerama sebagai pasangan baru. Setiap hari aku bangun pagi, memasak, dan membereskan rumah. Anehnya, makanan yang kusajikan justru lebih sering dinikmati ayah mertuaku ketimbang suamiku. Ibu mertua sudah lama bekerja di Malaysia, jadi hanya ada aku dan ayah mertua di rumah ini. Ayah mertuaku seorang penjahit. Setiap hari ia duduk di depan mesin jahitnya, menjahit baju-baju pelanggan dengan tekun. Awalnya aku jarang mengobrol dengannya, hanya sekadar bertukar kata saat makan. Aku masih merasa canggung, karena bagaimanapun juga ia adalah orang tua suamiku. Namun, lama-kelamaan aku mulai merasakan sepi yang menyiksa. Bayangkan seorang istri baru yang harus menjalani malam-malam panjang tanpa kehadiran suaminya. Aku sering termenung di kamar, mendengar suara mesin jahit di ruang tengah, dan kadang bertanya-tanya, seperti ini rumah tangga yang baru dimulai? Aku ingin suamiku ada di sisiku, mendengarkan ceritaku, atau sekadar tertawa bersama. Namun, yang kudapat hanya suara deru benang dan jarum dari ruangan tempat ayah mertuaku bekerja. Pada suatu sore, aku memberanikan diri keluar dari kamar dan menghampirinya. Aku menawarkan segelas teh hangat sambil duduk di kursi sampingnya. Ia tersenyum ramah menerima teh itu, lalu mulai bercerita tentang masa mudanya. Aku mendengarkan dengan saksama dan tanpa sadar aku tersenyum. Sejak hari itu, aku menemukan bahwa ada celah kecil yang bisa mengisi kesepian ini. Aku tidak menyangka percakapan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda. Setelah perbincangan kecil sore itu, aku jadi lebih sering menemani ayah mertua ketika ia menjahit. Awalnya hanya duduk diam sambil melihat tangannya yang cekatan menggerakkan kain di bawah jarum. Lalu, lama-lama aku mulai berani bertanya tentang bagaimana ia dulu belajar menjahit, siapa pelanggan favoritnya, bahkan sampai cerita masa mudanya yang penuh perjuangan. Anehnya, aku merasa nyaman sekali mendengarnya berbicara. Suaranya tenang, penuh wibawa, seperti suara yang menenangkan hati yang lelah. Setiap kali aku memasakkan sesuatu, ayah mertua selalu memuji hasil masakanku. Rasanya persis seperti masakan ibumu dulu, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu membuat dadaku hangat, seolah aku dihargai sebagai bagian penting dalam rumah ini. Sementara suamiku, meski sesekali pulang, seringkali hanya menyantap beberapa suap lalu tertidur kelelahan tanpa banyak kata. Aku tahu ia bekerja keras untuk masa depan kami, namun tetap saja aku merasa jauh. Ada satu sore ketika hujan turun deras, listrik padam dan suara mesin jahit berhenti. Kami duduk bersama di ruang tengah hanya diterangi cahaya lilin. Aku menyiapkan kopi untuknya. Lalu, tanpa sadar kami berbincang lebih lama dari biasanya.
Obrolan itu merembet dari pekerjaan, kenangan masa lalu, hingga hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang sahabat, bukan sekadar mertua. Sejak malam itu, aku mulai menunggu-nunggu saat ayah mertua pulang dari mengambil pesanan atau membeli bahan kain. Aku tak lagi merasa asing di rumah ini meski suamiku jarang hadir. Aku tahu perasaan ini berbahaya, namun aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hatiku, bukan cinta, atau setidaknya belum. Namun, aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut pada arah perasaan ini yang kian sulit ditebak. Malam itu, hujan turun deras sekali membuat rumah seakan diguyur bunyi guntur tanpa henti. Aku berbaring sendirian di kamar, menunggu suara pintu dibuka oleh suamiku, berharap ia pulang. Namun, jam terus berputar hingga larut. Dan akhirnya aku mendapat pesan singkat. Aku harus menginap di proyek 3 malam. Jangan khawatir. Pesan itu membuat dadaku sesak. 3 malam. Aku menggigit bibir mencoba menerima kenyataan meski hatiku terasa benar-benar kosong. Entah kenapa malam itu aku tidur dengan gelisah. Dalam mimpi, aku melihat diriku berdiri di jalan gelap mencari-cari suamiku yang tak kunjung pulang. Aku berteriak menangis, namun hanya sunyi yang menjawab. Aku terbangun mendadak. Tubuhku basah oleh keringat dingin dan dari tenggorokanku keluar teriakan yang tak terkendali. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dan ayah mertua berlari masuk. Wajahnya terlihat cemas. "Kamu kenapa? Mimpi buruk?" tanyanya. Aku tak mampu menjawab, hanya mengangguk sambil terisak. Ia duduk di tepi ranjang lalu menepuk pundakku dengan lembut. "Tenanglah, semua baik-baik saja. Aku di sini." Tangannya yang hangat menyentuhku membuat rasa takutku perlahan mereda. Aku tanpa sadar meraih tangannya seolah mencari perlindungan. Dalam keheningan itu, ia tetap duduk menemaniku. Hingga akhirnya aku memohon dengan suara lirih, "Temani aku tidur malam ini, Pak. Aku takut sendiri." Awalnya aku pikir ia akan menolak. Namun, justru ia menarik selimut dan berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak dengan sopan. Namun, entah karena kelelahan atau rasa nyaman yang tiba-tiba datang, aku bergeser mendekat. Tubuhku gemetar dan tanpa kusadari aku memeluknya anehnya. Ia tidak melepaskan pelukanku. Malah ia merespons dengan pelukan yang hangat. Kami terdiam hanya mendengarkan suara hujan di luar. Saat itu aku tahu ada garis tipis yang baru saja kami lewati. Garis yang seharusnya tak pernah tersentuh. Pagi setelah kejadian itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhku masih merasakan hangatnya pelukan semalam. Dan setiap kali mengingatnya, wajahku memerah sendiri. Aku buru-buru bangkit, memasak sarapan, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, begitu aku menyiapkan teh di meja, ayah mertua keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Kami saling bertatapan, lalu sama-sama terdiam. Ada semacam rasa kikuk yang sulit diuraikan. "Aku minta maaf kalau semalam terlalu merepotkan," ucapku lirih sambil menunduk. Ia hanya tersenyum samar lalu berkata, "Tidak apa-apa, kamu butuh ditemani. Aku paham." Suaranya tenang, namun aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di balik matanya. Ada kehangatan yang tak pernah kutemukan dari suamiku belakangan ini. Hari itu kami lebih banyak diam. Aku mencoba menyibukkan diri di dapur sementara ia di ruang jahit. Namun, sesekali saat aku keluar membawa teh atau camilan, mata kami bertemu. Rasanya aneh.
Ada sesuatu yang membuatku ingin terus dekat dengannya. Seakan-akan semalam bukanlah sebuah kesalahan, melainkan pintu yang baru saja terbuka. Malam berikutnya, aku kembali tidur dengan gelisah. Suamiku masih belum pulang, katanya proyek belum selesai. Aku termenung menatap ponselku yang sepi dari kabar. Tanpa kusadari, aku melangkah ke ruang jahit. Ayah mertua masih terjaga sibuk merapikan kain. Aku berdiri di pintu dan ia menoleh. "Belum bisa tidur?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. Lalu ia mengajakku duduk. Kami pun berbincang pelan namun lama tentang banyak hal. Obrolan itu lagi-lagi membuatku merasa ringan. Dan saat aku hendak kembali ke kamar, ia berkata dengan nada pelan, "Kalau kamu takut sendirian lagi, aku bisa menemanimu." Ucapan itu membuat dadaku berdebar. Malam itu aku kembali terlelap dalam kehangatan yang sama. Bukan hanya tubuhku yang nyaman, namun hatiku juga. Sejak saat itu aku tahu kami sedang berjalan di jalan yang berbahaya, namun anehnya aku tidak ingin berhenti. Aku mulai terbiasa dengan kebersamaan yang aneh ini. Setiap malam setelah memastikan rumah terkunci rapat, aku dan ayah mertua akan berbincang lama di kamarku. Kadang hanya duduk di tepi ranjang, kadang bersandar sambil mendengarkan hujan, kadang juga membicarakan hal-hal kecil yang membuatku tertawa. Namun setiap kali aku tertawa di sisinya, hatiku terasa berkhianat. Suamiku yang sedang bekerja keras di luar sana tak pernah tahu bahwa istrinya kini menemukan kenyamanan bukan pada dirinya, melainkan pada ayahnya sendiri. Suatu malam saat aku menguap lelah, ayah mertua tanpa sadar meraih pundakku. Sentuhan itu sederhana, namun membuat tubuhku bergetar. Aku menoleh dan tatapan mata kami bertemu. Ada jeda panjang sebelum akhirnya aku bersandar di bahunya. Dari situ segalanya mengalir begitu saja. Pelukan itu hadir kembali, lebih erat dari sebelumnya. Aku merasakan detak jantungnya berpacu dan aku tahu ia pun merasakan hal yang sama. Aku tahu ini salah, bisikku dengan suara bergetar. Ia menarik napas panjang lalu menjawab lirih. Aku juga tahu, namun kenapa rasanya begitu benar? Kalimat itu menancap di dadaku. Sejak malam itu kami tak lagi membatasi diri. Ada saat-saat ketika kami hanya berpelukan. Ada pula ketika tangannya menyusuri rambutku dengan lembut, membuatku merasa lebih dicintai daripada sebelumnya. Aku membenci diriku. Namun di sisi lain aku juga tidak bisa lepas. Rasanya seperti terjerat dalam pelukan yang hangat yang membuatku lupa pada rasa bersalah. Namun setiap kali suamiku mengabari lewat pesan singkat, rasa bersalah itu kembali menghantamku. Aku berusaha menghibur diri. Ia sendiri yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang menemaniku. Apa salahku kalau aku merasa kesepian? Tetapi dalam hati kecilku, aku tahu alasan itu hanyalah tameng untuk menutupi kenyataan pahit. Aku sudah jatuh dalam pelukan yang seharusnya terlarang. Malam-malam berikutnya, aku tak lagi gelisah tidur sendirian. Justru aku menantikan saat-saat ayah mertua masuk ke kamarku. Hingga akhirnya, tanpa kusadari, hidupku yang semula sepi kini dipenuhi sesuatu yang lebih berbahaya daripada kesepian itu sendiri. Semakin hari, hubungan kami makin sulit disembunyikan. Aku dan ayah mertua tidak lagi hanya berbincang di kamar saat malam, tetapi juga sering menghabiskan waktu berdua di siang hari. Aku membantu menyiapkan kain, memotong pola, bahkan belajar sedikit cara menjahit darinya. Saat tangannya membimbing tanganku, aku bisa merasakan kedekatan yang membuat jantungku berdegup kencang. Sesekali ia tersenyum nakal dan aku hanya bisa pura-pura menunduk
agar wajahku tidak terlihat memerah. Namun di balik kenyamanan itu ada rasa takut yang selalu membayangi. Setiap kali mendengar deru motor di depan rumah, aku mendadak panik. Takut kalau suamiku pulang tiba-tiba. Pernah suatu malam saat aku tertidur dalam pelukan ayah mertua, suara motor terdengar masuk ke halaman. Aku sontak terlonjak, wajahku pucat. Untungnya ternyata hanya tetangga yang pulang larut. Namun kejadian itu membuatku sadar betapa rapuh rahasia ini. Suatu sore, aku sedang merapikan baju hasil jahitan ketika menemukan sebuah foto lama di meja kerja ayah mertua. Foto itu memperlihatkan dirinya di usia muda, berdiri bersama seorang perempuan cantik yang tak kukenal. Saat aku bertanya, ia hanya tersenyum samar. "Itu masa lalu," katanya singkat. Namun aku menangkap ada sesuatu di matanya, sebuah luka yang ia simpan rapat-rapat. Sejak saat itu aku mulai bertanya-tanya, apakah kesepian yang kurasakan sama dengan kesepian yang ia tanggung selama ini? Apakah itu sebabnya ia begitu mudah merespons kedekatanku? Malamnya saat kami kembali terbaring bersama, ia berbisik di telingaku, "Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kalimat itu menusukku dalam. Aku tak bisa membohongi diri sendiri. Aku pun merasa sama, namun di saat bersamaan ada rasa takut yang makin menebal. Aku tahu cepat atau lambat suamiku akan merasakan ada yang berubah. Ia mungkin sibuk dengan pekerjaannya, namun ia bukan orang bodoh. Dan jika rahasia ini terbongkar, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Namun, satu hal yang kusadari malam itu, aku tak lagi bisa mundur. Sekalipun aku ingin, hatiku sudah terlalu dalam terikat pada ayah mertuaku. Aku hanya bisa berharap dunia tidak segera runtuh menimpa kami. Hari itu aku merasa gugup sejak pagi. Suamiku memberi kabar, ia akan pulang. Seharusnya aku senang, namun justru dadaku sesak. Selama ini aku menanti-nantikan kehadirannya. Namun setelah terlalu lama tenggelam dalam kebersamaan dengan ayah mertua, rasanya berbeda. Aku takut ia akan melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Sore itu aku dan ayah mertua masih di ruang jahit. Aku sedang membantunya melipat kain, sementara ia duduk di kursi dengan tangan masih sibuk menjahit. Suasana begitu tenang, sampai tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Aku refleks terlonjak. Wajah ayah mertua juga tegang. Seketika dirinya pulang, bisikku dengan wajah pucat suamiku masuk. Tubuhnya berdebu dan wajahnya lelah. Ia tersenyum tipis padaku. Lalu matanya tertuju pada ayahnya. "Kalian sibuk ya?" tanyanya datar. Aku cepat-cepat berdiri dan menyiapkan air minum, mencoba menutupi kegugupanku. Namun, aku bisa merasakan tatapan suamiku yang penuh tanda tanya. Malam itu saat ia berbaring di kamarnya, aku mencoba berbincang, menanyakan kabarnya, pekerjaannya, apa ia lelah. Namun ia hanya menjawab singkat. Matanya tajam menatapku. "Kamu kelihatan berubah," ucapnya tiba-tiba. Aku tercekat tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatapku lama seolah ingin menembus isi kepalaku. "Kamu terlalu sering dengan ayah, kan?" tanyanya kemudian. Aku terguncang. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku mencoba menyangkal, mengatakan bahwa aku hanya membantu ayah mertua bekerja. Namun aku bisa melihat kecurigaan itu sudah terlanjur tumbuh di benaknya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu retakan sudah muncul. Sebentar lagi rahasia yang kusimpan rapat akan benar-benar runtuh. Aku tahu hari itu akan tiba, namun tidak pernah kusangka akan secepat ini.
Malam itu suamiku pulang lebih awal dari biasanya tanpa kabar. Aku sedang di kamar bersama ayah mertua kami, hanya duduk di tepi ranjang, berbicara pelan. Namun entah bagaimana suasana menjadi lebih dekat. Aku bersandar di bahunya. Lalu ia meraih tanganku. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Suamiku berdiri di sana. Matanya merah menatap kami. Dunia seakan berhenti. Aku tercekat sementara ayah mertua langsung bangkit dengan wajah pucat. "Apa yang kalian lakukan?" Suamiku berteriak. Suaranya menggema di seluruh rumah. Aku ingin menjelaskan, namun lidahku keluh. Semua sudah jelas terlihat. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Aku bekerja siang malam demi kalian, demi rumah ini, sementara kalian..." Ia terhenti. Nadanya bergetar antara marah dan hancur. "Kalian mengkhianatiku." Tangannya mengepal. Dan untuk sesaat aku takut ia akan melakukan sesuatu pada ayahnya. Namun ayah mertua menunduk, mencoba menenangkan. "Dengar dulu penjelasanku, Nak." Suamiku menatap kami dengan tatapan tak percaya. "Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan ini. Istriku sendiri dan ayahku sendiri." Suaranya pecah. Aku mendekatinya, berusaha menyentuh tangannya, namun ia menepis dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Aku menangis tersungkur di lantai. Semua rasa bersalah yang selama ini kutahan meledak dalam satu malam. "Maafkan aku. Aku kesepian. Aku butuh kamu. Namun kamu selalu jauh." Kataku terbata-bata, tak mampu meredakan amarahnya. Ia hanya menatapku dengan wajah yang penuh luka. Malam itu rumah kami berubah jadi neraka. Suamiku keluar dengan langkah keras meninggalkan aku dan ayah mertuaku dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku sudah menghancurkan segalanya dan sekarang tinggal menunggu keputusan apa yang akan ia ambil terhadap kami. Hari setelah pertengkaran itu terasa panjang dan menyesakkan. Suamiku tak pulang selama hampir seminggu. Hanya ada aku dan ayah mertua di rumah, duduk dalam diam tak banyak kata. Setiap kali aku menatapnya, rasa bersalah menindihku. Namun di sisi lain hatiku semakin berat untuk melepaskannya. Kami berdua sama-sama tahu, kami sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Akhirnya suamiku pulang bukan untuk berbaikan, melainkan untuk menuntut kejelasan. Di ruang tamu ia duduk, wajahnya keras, matanya tak lagi hangat. "Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini," katanya. "Kalau kamu memilih dirinya, maka kamu bukan lagi istriku." Aku terdiam. Dadaku bergemuruh. Aku menoleh ke arah ayah mertua yang duduk menunduk. Tangannya bergetar. Untuk sesaat aku ingin berlari ke pelukan suamiku, meminta waktu untuk memperbaiki segalanya. Namun, lidahku keluh dan hatiku menolak. Aku sudah terlalu dalam. Dengan suara parau aku berkata, "Aku memilih dirinya." Suamiku menatapku dengan wajah hancur lalu berdiri tanpa sepatah kata. Malam itu rumah ini resmi terbelah. Beberapa hari kemudian kami bercerai secara resmi. Aku tak pernah menyangka akan mengucapkan kata-kata itu pada pernikahan yang baru saja dimulai. Namun, kenyataannya aku telah meninggalkannya demi seseorang yang sama sekali tak seharusnya ku cintai. Plot twist datang beberapa minggu setelahnya. Ayah mertua yang selama ini terlihat begitu kuat dan tenang, akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. "Aku sebenarnya sudah lama ingin pergi ke Malaysia menyusul ibumu. Namun, sejak engkau datang, aku merasa ada alasan untuk tetap di sini. Aku tak ingin kesepian lagi." Ucapannya membuatku sadar.
Aku bukan hanya mengisi kekosongan hatinya, tetapi juga menjadi pengganti sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kini aku hidup bersamanya. Dunia mungkin mencibir, orang-orang mungkin mengutuk, bahkan darah daging sendiri mungkin menolak. Namun, anehnya aku merasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ini cinta sejati atau hanya luka yang bertemu luka. Namun yang pasti aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang tak pernah terpikirkan saat aku pertama kali mengucap ijab kabul.